Agustian. Saya dari Universitas Diponegoro, program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2025. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai step pertama untuk belajar coding yang saya gunakan untuk kuliah. Di sini saya akan memberikan step by step dari yang paling awal, paling fundamental, supaya teman-teman sekalian bisa belajar coding dari mulai nol. Jadi tidak ada yang terburu-buru atau terlalu sulit untuk memulai belajar coding. Di sini saya akan menggunakan sebuah web yang sangat menyenangkan, yaitu bernama Scratch. Nah, web Scratch ini kita akan gunakan untuk belajar coding pertama kali, karena pada aplikasi Scratch ini kita akan belajar fundamental bagaimana cara menggunakan waktu, menggunakan program untuk menyebutkan nama. Lalu nanti kita juga akan belajar untuk membuat step by step membuat pasta, teman-teman. Nanti kita akan program menggunakan Python, lalu menggunakan Scratch juga. Oh iya, di sini kita juga akan menggunakan web Python yang kita akan telusuri menggunakan situs Replit. Jadi nanti kita akan mulai bersama-sama dari mulai membuat akun hingga mulai pemrogramannya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita akan mengunjungi situs yang bernama Scratch. Di sini kita ketik dulu Scratch. Oke, sudah ketemu situsnya. Lalu kita masuk. Oke, lalu bagi teman-teman yang belum membuat akun untuk situs Scratch, kalian bisa membuat akun di bagian sini. Nah, di sini kalian bisa membuat akun yang ingin kalian menggunakan, atau jika teman-teman sudah memiliki akun Scratch, teman-teman bisa masuk ke bagian masuk ini. Ini bisa langsung diisi ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah akun yang bernama Noval Agustian, nama saya sendiri. Lalu di sini kita akan membuat sebuah proyek. Yang pertama-tama kita akan masuk ke dalam ini yang bertuliskan atau berketerangan karyaku. Kita masuk. Nah, di sini saya pernah membuat sebuah proyek. Jika teman-teman belum pernah membuat sebuah proyek, teman-teman bisa masuk ke dalam tulisan yang bertuliskan karyaku ini. Nah, di sini sudah muncul proyek yang akan kita lakukan. Oke, di sini kita ada gambar kucing ya teman-teman, dan di sini proyeknya masih kosong. Jika teman-teman ingin mengganti tokohnya kucing ini, kalian bisa menghapus seperti ini. Lalu bisa ditambahkan dengan karakter yang baru. Di sini saya ingin mengganti sebuah dinosaurus. Nah, ini dia, biar. Oke. Lalu di sini kita akan belajar bagaimana caranya supaya dinosaurus ini bisa ngomong. Begini teman-teman caranya. Kita masuk ke bagian events, lalu kita klik panel yang bagian ini. Nah, fungsinya itu sebagai apa? Jadi di sini fungsi panel ini sebagai runnernya teman-teman. Jadi supaya program coding kita ini bisa berjalan dengan mengklik tanda bendera warna hijau ini. Oke, di sini kita akan membuat bagaimana caranya dinosaurus ini bisa berbicara. Oke, di sini kita bisa masukkan say di bagian looks. Di sini kita coba bisa lihat. Kita coba ketik hello guys. Nah, sekarang kita coba start.
Nah, di sini dinosaurusnya bisa ngomong, "Hello guys." Itu. Lalu, semisal dinosaurusnya ini pengen tahu nih nama teman-teman. Nah, dinosaurusnya ini bisa diganti dengan say-nya ini bisa dihapus dulu. Lalu bisa masuk ke dalam nih, ask. Panel ini berfungsi untuk memberikan pertanyaan kepada kita. Contohnya seperti ini. Halo, siapa namamu? Nah, di sini kita tidak bisa langsung mengisi teman-teman karena kita memerlukan yang namanya tempat untuk mengisi jawaban. Nah, di sini kita bisa memasukkan berupa say lagi, kita masukkan. Nah, di sini kita bisa langsung menjawab pertanyaannya dengan masukkan opsi answer di sini. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Halo, siapa namamu? Dan di sini kita akan langsung muncul tempat untuk menjawabnya teman-teman. Misal nama saya Gusti. Oke, nama saya Gusti, langsung pencet enter. Nah, di sini langsung keluar Gusti saja. Tidak ada halo Gusti, apa kabar Gusti, hai Gusti. Itu tidak ada. Nah, maka dari itu kita akan memberikan yang namanya ini teman-teman, di operator kita masukkan seperti ini. Nah, lalu kita masukkan answernya di bagian sini. Oke, lalu Apple ini kita ganti dengan halo. Oke, coba kita lihat bagaimana hasilnya. Halo, siapa namamu? Gusti. Lalu kita pencet enter. Nah, di sini sudah bilang halo Gusti, tapi di sini kata-katanya nyambung, harusnya kan dipisah. Nah, ini untuk perbaikan. Halo ini, setelah kita mengetik kata halo, kita bisa memberikan spasi seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah memberikan spasi, kita coba lagi. Halo, siapa namamu? Gusti. Langsung enter. Halo Gusti. Nah, di sini sudah bisa mengatakan halo Gusti. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan membuat sebuah waktu ya teman-teman, seperti ini. Kita masukkan dulu seperti ini. Jadi, semisal kita ingin membuat topik mengenai kita ingin memesan makanan. Contohnya, halo, ingin memesan apa? Lalu di sini kita langsung ganti. Saya ingin memesan. Jangan lupa spasinya ya teman-teman. Oke. Lalu di sini kita akan masuk ke say. Lalu di sini kita akan tulis baik, pesanannya ditunggu. Lalu kita berikan say lagi. Selamat menunggu. Oke, kita coba play ya teman-teman. Halo, ingin memesan apa? Saya ingin memesan steak. Selamat menunggu. Nah, di sini baik pesanannya ditunggu itu tidak keluar teman-teman. Hal ini karena apa? Karena di sini tidak ada jeda waktunya teman-teman. Jadi langsung ke perintah yang paling akhir. Nah, di sini kita bisa masukkan
waktu ke bagian sini. Di sini kita bisa masukkan 2 detik. Lalu di sini kita bisa tambahkan lagi untuk ke bagian sini. Kita masukkan 2 detik juga. Oke, sudah bisa. Sekarang kita coba start ya teman-teman. Lalu lagi memesan apa? Saya memesan stick. Oke, saya ingin memesan stick. Baik, pesanan ditunggu. Selamat menunggu. Nah, di sini bisa langsung dilihat ada jeda waktunya ya teman-teman. Jadi enggak langsung saya memesan stick langsung selamat menunggu. Karena di sini ada baik pesanannya ditunggu dulu, baru selamat menunggu. Begitu teman-teman caranya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan belajar bagaimana step by step kita membuat sebuah programming prosedur. Kita akan membuat sebuah pasta. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai sebuah program. Bagaimana cara kita akan membuat sebuah prosedur, membuat sebuah pasta. Oke, di sini kita akan mulai lagi dari awal. Yang pertama kita akan menggunakan seperti ini, when click atau bendera hijau. Lalu kita akan memasukkan sebuah pertanyaan. Lalu kita akan masukkan sebuah jawaban berupa says. Lalu kita akan masukkan join lagi seperti ini. Nah, kita akan masukkan dengan bahasa Indonesia. Halo, siapa namamu? Seperti ini. Lalu kita akan memasukkan, di sini kan kita baru 2 nih. Kita masukkan 3 seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, atau seperti ini saja. Nah, oke, kita akan masukkan jawaban di bagian ini. Di sini kita akan tulis senang bertemu denganmu. Jangan lupa kasih spasi. Oke, lalu di sini kita akan tulis seperti ini. Hari ini Hari ini kita akan belajar membuat pasta. Oke, ini sepertinya kita geser dulu aja ya. Nah, jadi jelas seperti ini. Oke, lalu kita akan masukkan say beberapa kali. Nah, segini sepertinya cukup ya teman-teman. Pertama-tama kita akan menulis didikan air hingga mendidih, atau rebus air aja ya teman-teman. Rebus hingga mendidih. Setelah itu kita masukkan garam ke dalam air. Setelah itu kita bisa masukkan pasta ke dalam
rebus selama 8 hingga 10 menit. Lalu kita bisa masukkan step terakhir, angkat dan didih. Angkat dan tiriskan pasta. Oke, jadi seperti ini teman-teman, tapi kita coba lihat dulu. Halo, siapa namamu? Nama saya Gusti. Angkat dan tiriskan pasta. Oke, di sini kita belum memasukkan yang namanya waktu. Nah, di sini kita masuk ke bagian kontrol. Kita masukkan bagian waktu di setiap step-stepnya seperti ini. Nah, oke. Oh iya, kita tambahkan ini saja ya teman-teman sebagai finishing. Pasta siap untuk diolah lebih lanjut. Karena kan di sini kita hanya tutorial merebus pasta ya teman-teman, bukan mengolah pasta seperti menggunakan saus-sausan, tapi kita hanya memberikan prosedur mengenai cara merebus pasta. Di sini kita coba tulis 1,5 detik untuk setiap step by stepnya. Oke, sudah. Sekarang kita coba play ya teman-teman. Halo, siapa namamu? Nama saya Gusti. Oke. Senang bertemu denganmu, Gusti. Oke, sepertinya terlalu cepat ya teman-teman. Kita ganti menjadi 2 detik aja. Oke, kita coba lagi. Halo, siapa namamu? Nama saya Gusti. Rebus air hingga mendidih, masukkan garam ke dalam air, masukkan pasta ke dalam air, rebus selama 8-10 menit, angkat dan tiriskan pasta. Pasta siap untuk diolah lebih lanjut. Oke, jadi begitu saja untuk materi Scratch kita hari ini ya teman-teman. Di sini kita sudah belajar di Scratch mengenai cara memulai sebuah program, caranya kita menginput sebuah nama atau mengeluarkan sebuah kalimat, dan kita juga sudah membuat sebuah pertanyaan yang ada jawabannya. Lalu ada juga kita membuat selang waktu antar kalimat yang sudah kita input ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke dalam program yang namanya Python. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar coding yang paling dasar dengan menggunakan Python ya teman-teman. Tadi kan kita sudah menggunakan situs Scratch, dan sekarang kita akan menggunakan Python dengan web yang bernama Replit. Sekarang kita searching Replit. Oke, sudah masuk ke Replit. Sekarang kita masuk ke dalam bagian ini. Oke, di sini kita akan melihat-lihat. Di sini kita akan belajar mengenai Python secara gratis di Replit. Pertama-tama kita harus login dulu ya teman-teman, atau membuat account. Di sini sudah tulisannya login dan sign up. Bagi teman-teman yang belum membuat akun, silahkan bisa sign up, atau sudah membuat akun atau punya akun di Replit, kalian bisa langsung login ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam situs Replit-nya dan saya sudah login juga. Di sini kita langsung bisa searching ke bagian sini dan kita masukkan ke new ini ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam Replit-nya dan saya di sini sudah membuat akun juga, jadi saya tinggal login. Di sini teman-teman bagi yang sudah login atau sudah mempunyai akun, kalian bisa langsung search ke bagian sini. Lalu masuk ke dalam new. Oke, lalu di sini langsung ada tulisan yang namanya Replit Python tadi ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. New lalu Replit Python. Bisa langsung teman-teman klik. Lalu jika sudah teman-teman klik, kita akan langsung masuk ke dalam Python-nya. Di sini sebelum kita masuk ke Python, kita akan menulis project pertama kita dulu, judulnya teman-teman. Kita akan tulis program pertama. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke create application. Nah, di sini sudah langsung kita masuk ke dalam opsi seperti ini. Nah, di sini bisa digeser aja kalau tidak diperlukan. Di sini kita langsung keluarnya konsol ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa langsung masuk coding. Di sini kita masukkan ke new tab dulu. Lalu kita tulis main.py. Nah, jadi main.py ini kita gunakan untuk membuat programnya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah membuat program di Scratch berupa menyebutkan nama atau mengatakan sesuatu. Di sini kita juga bisa menggunakan hal seperti itu teman-teman, yaitu dengan menggunakan print, kata-kata print. Di sini kita coba dulu, kita tulis print. Nah, setelah itu kita masukkan tanda buka kurung seperti ini. Lalu kita buka tanda petik 2. Lalu di sini kita bisa tulis halo teman. Lalu bisa seperti ini. Nah, teman-teman, di sini keunggulannya di Python ini kita bisa diberikan rekomendasi seperti ketika kita mengetik seperti ini, teman-teman. Nah, di sini langsung ada opsi kita mau mengatakan apa. Bisa mengatakan hello world, bisa mengatakan halo teman-teman, langsung diarahkan seperti ini. Misal halo teman, nah langsung keluar temannya satu lagi. Teman-teman, oh salah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa langsung keluar kata-katanya dengan cara seperti apa? Kita running teman-teman. Tadi kan kita juga menggunakan running di Scratch, menggunakan bendera hijau. Di sini kita menggunakan lambang seperti ini. Kita coba. Nah, di sini keluarnya di mana? Aku nggak keluar apa-apa. Ini kita bisa cek di konsol. Nah, begitu teman-teman. Jadi nanti untuk hasilnya itu akan keluar di bagian konsol. Dan main.py ini akan berguna sebagai kita untuk tempat program yang akan kita tulis. Oke, setelah itu kita coba nih. Kita bilang apa lagi ya? Halo guys. Itu bisa. Salah. Kita coba. Nah, di sini juga akan keluar halo guys. Oke, di sini untuk Python ini jika misalkan teman-teman salah, misal nih kita menulisnya bukan print seperti ini tapi print seperti ini. Nah, di sini akan langsung error teman-teman seperti ini. Nah, di sini akan keluar error seperti ini teman-teman. Nah, kalau misal error seperti ini, biasanya akan muncul perbaikan seperti ini. Name print is not defined. Did you mean print? Jadi apa yang kita maksud itu print. Dan jika seperti itu kita bisa langsung perbaikan teman-teman. Tambah print, tambah
T. Oke, kita lagi. Nah, langsung bisa kan teman-teman? Oke, sekarang kita langsung aja ke bagian cara membuat pertanyaan di Python. Yang pertama-tama kita perlu yang namanya input. Nah, salah. Kita perlu mendahului dengan kata name. Lalu kita beri sama dengan, lalu kita berikan input, lalu kita berikan tanda seperti ini, lalu kita berikan tulisan siapa namamu. Oke, seperti ini. Lalu setelah seperti ini, ini kita ganti nama aja ya teman-teman, supaya bahasa Indonesia. Lalu di bawahnya kita tulis print, lalu kita tulis halo, lalu kita berikan spasi, lalu tanda petik 2, lalu kita berikan plus nama. Nah, di sini ada rekomendasi, kita ingin menambahkan tanda seru atau tidak. Di sini karena sudah diberikan rekomendasi, kita berikan tanda seru seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman di konsol. Halo, siapa namamu? Saya tulis nama saya Gusti. Akan keluar halo Gusti, seperti itu. Nah, lalu kita akan lanjut ke bagian seperti ini teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa kita harus menggunakan tanda plus ya teman-teman, seperti ini. Halo, lalu kita kasih tanda tambah. Ini sebagai penambahan kata-kata yang sudah kita input di bagian ini ya teman-teman. Nama sama dengan input. Nah, seperti ini. Lalu jika ingin menambahkan kata-kata lagi, teman-teman juga harus memerlukan tanda tambah seperti ini, tanda plus. Lalu kita spasi lagi. Kita masukkan tanda petik 2 untuk kalimat selanjutnya. Halo Noval. Lalu kita berikan tanda petik, tanda koma. Lalu kita tulis selamat datang di restoran kami. Seperti ini teman-teman. Salah. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita coba. Siapa namamu? Kita tulis nama saya Gusti. Langsung keluar halo Gusti, selamat datang di restoran kami. Nah, di sini ada kesalahan. Halo Gustinya harusnya terpisah teman-teman. Nah, kita perbaiki dulu. Di bagian sini, bagian halonya kita kasih spasi. Nah, ini otomatis akan membenarkan program kita supaya tidak nyambung antara halo dan Gustinya. Tulis Gusti. Halo Gusti, selamat datang di restoran kami. Nah, itu bisa teman-teman, seperti itu. Lalu, jika semisal teman-teman ingin memberikan kalimat baru lagi nih dengan waktu yang lebih lama atau waktu selanjutnya, kalian bisa berikan seperti ini. Kita akan input waktunya per programnya. Nah, sebelumnya kita akan tulis di sini import time. Oke, di sini kita akan tulis time
sleep. Nah, di sini ada opsi mau berapa detik. Saya tulis 2 detik. Nah, di sini kita akan tulis print. Nah, di sini ada tulisan apa yang ingin kamu pesan. Ini bisa kita tulis apa yang ingin kamu pesan. Tanda tanya. Lalu tanda ketik lagi, lalu tanda tutup kurung. Seperti ini bisa teman-teman. Kita coba dulu. Oke, di sini kita ada kesalahan di bagian import time-nya teman-teman. Kita coba perbaiki terlebih dahulu. Nah, ternyata saya salahnya di sini saya menggunakan titik ya teman-teman. Kita coba, siapa namamu? Nama saya Gusti. Halo Gusti, selamat datang di restoran kami. Apa yang ingin kamu pesan? Nah, tadi langsung keluarkan apa yang ingin kamu pesan. Atau jika lebih lama lagi, teman-teman bisa mengganti kata ini dengan detik 5. Coba. Siapa namamu? Saya Gusti. Halo Gusti, selamat datang di restoran kami. Halo, tunggu bentar. Nah, langsung keluar apa yang ingin kamu pesan. Nah, jadi gitu teman-teman untuk memberikan pertanyaan di Python. Oke, selanjutnya kita akan membuat program, membuat pasta seperti di Scratch tadi ya teman-teman. Di sini kita langsung aja ganti-ganti ya teman-teman. Input siapa namamu. Di sini sudah ada halo, nama, tanda koma. Lalu kita akan mengganti ini. Ini saja. Halo, selamat datang di channel kami. Seperti ini teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita akan time sleep selama 3 detik. Lalu di sini kita akan menulis sebuah pesan, yaitu kali ini kita akan belajar membuat sebuah pasta. Kita kasih tanda seru. Lalu selanjutnya kita langsung aja ke print dulu. Print. Lalu buka kurung. Buka tanda petik. Lalu kita masukkan rebus air hingga mendidih. Lalu kita masukkan lagi garam ke dalam air. Lalu masukkan pasta ke dalam air jika sudah mendidih. Lalu kita print lagi.
rebus, rebus. Selama 8 hingga 10 menit. Lalu enter, kita print lagi. Angkat pasta dan tiriskan. Lalu print, pasta siap diolah lebih lanjut. Oke, sudah ya teman-teman. Di sini kita sudah mengetik beberapa step by step merebus pasta. Sekarang kita mulai time slip. Kita berikan waktu ya teman-teman, per jedanya 3 detik aja. Oke, sudah ya teman-teman. Di sini saya sudah memasukkan beberapa step by step dan juga waktunya. Sekarang kita coba di konsol. Coba lagi nih. Siapa namamu? Sama saya Gusti. Halo Gusti, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membuat sebuah pasta. Rebus air hingga mendidih. Masukkan garam ke dalam air. Masukkan pasta ke dalam air jika sudah mendidih. Oke, di sini ada kesalahan ya teman-teman. Kita lihat coba. Di bagian setelah merebus pasta hingga mendidih. Nah, di sini sudah selesai teman-teman programnya. Dari mulai tata letaknya, urutannya, lalu untuk jeda waktunya teman-teman. Oke, ini mungkin pembelajaran kita untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah ingin menonton video saya. Lalu di sini saya ingin memberikan sebuah
saran kepada teman-teman, jika ingin membuat sebuah program, teman-teman tidak perlu pusing untuk memulainya. Cukup teman-teman memiliki niat untuk belajar, supaya teman-teman bisa konsisten dalam pelajari coding, karena coding ini sangat luas ilmunya teman-teman, dan ada banyak sekali bahasa selain Scratch ataupun Python. Nah, di sini kita belajar dari yang mulai paling fundamental dulu atau paling dasar. Kita menggunakan aplikasi Scratch yang sangat menyenangkan dan tidak terlalu sulit. Lalu di sini saya akan mengajarkan teman-teman melalui Python, dari mulai menyebut nama, lalu memberikan pertanyaan, lalu memberikan prosedur membuat sebuah pasta. Di sini kita belajar perlahan-lahan ya teman-teman, tidak perlu terburu-buru. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar coding, tidak perlu pesimis, coding itu sulit, karena di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya pun juga masih belajar dalam menggunakan coding. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.